Saat esok hari, Fallon pun sudah dikubur hidup-hidup oleh Robert di suatu tempat, dan jika Borden ingin agar Fallon masih hidup, dirinya harus memberikan rahasia dari trik itu kepadanya. Setelah dia menuliskan rahasianya, Fallon pun berhasil diselamatkan. Where's my engineer? Alive! How fast can you dig? You hear me? Fallon! Saat pergi mengunjungi John di rumah sakit, Robert pun mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan rahasianya, yaitu Tesla. Dan itu berarti Robert juga harus menemui Tesla ke tempatnya. Melihat bahwa Robert sudah sangat terobsesi dengan hal itu, John Carter pun memilih untuk mundur dan tidak ikut bersamanya lagi. Come on. I can't follow you any further in it. Setelah melakukan perjalanan panjang ke Amerika dan menginap di hotel, Robert pun membaca buku harian Borden yang dicurinya melalui si asisten, dan Robert menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Tesla bukanlah rahasia sesungguhnya dari trik tersebut, karena Borden tidak akan semudah itu memberikannya kepada Robert. And yes, Tesla is merely the key to my diary. Goodbye, Angier. Namun Robert yang sudah terlanjur berada di sana dan sangat berambisi untuk tetap melakukan trik yang lebih dari Borden, akhirnya memutuskan untuk tetap menemui Tesla. Hingga saatnya bertemu, muncullah Nikola Tesla dari balik listrik ciptaannya. So, this is the great Denton. Dia pun langsung mendemonstrasikan sebuah lampu yang bisa menyala melalui tangannya sendiri, dan itu cukup sangat luar biasa. Tesla menjelaskan bahwa tubuh manusia mampu menghantarkan listrik dan menghasilkan energi dengan cara membuat tubuhnya menjadi konduktor bagi listrik itu sendiri. Tak ingin membuang waktu, Robert langsung mengungkapkan keinginannya bahwa dirinya butuh sesuatu yang mustahil untuk pertunjukan sulap. Tesla pun mengatakan bahwa dirinya pernah membuat sebuah alat luar biasa, namun ditolak oleh pemerintah, dan jika dia membuatnya lagi, maka harganya akan sangat mahal. Robert pun menjawab bahwa harga tidak akan menjadi masalah untuknya. Namun yang Tesla permasalahkan adalah jika dia membuat alat ini, Robert akan mengalami penderitaan karena alat yang akan dia buat merupakan sebuah alat yang sangat di luar kontrol dan masih belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Perhaps not, but have you considered the cost? I'm not sure I follow. Robert yang terlalu berambisi pun tak ingin ambil pusing soal itu dan hanya ingin agar Tesla segera membuat alatnya. If you understand an obsession, then you know you won't change my mind. So be it. Saat alatnya selesai, mereka pun mengujinya dengan topi milik Robert dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Tesla mengambil kucing milik asistennya dan tidak terjadi apa-apa juga. Well, I hope that whatever you were really doing with my money was more worthwhile, Mr. Tesla. Merasa bahwa alat tersebut tidak berguna, Robert pun memutuskan untuk pulang. Dan saat dirinya berjalan keluar, Robert melihat banyak sekali topi yang hampir mirip dengannya, dan ada kucing yang sangat mirip sekali dengan milik kucing si asisten. Entah apa yang terjadi dan entah bagaimana cara alat itu bekerja, Robert pun memutuskan untuk membelinya. It's one of the principal beauties of science. Don't forget your head. Which one is mine? They're all your heads, Mr. Angier. Singkat cerita, akhirnya alat tersebut pun tiba di rumahnya dengan pengiriman melalui jasa ekspedisi Ninja Hattori, dan dia langsung merakitnya saat itu juga. I apologize for leaving without saying goodbye. I add only one suggestion on using the machine. Destroy it. Such a thing will bring you only misery. Hingga saat alatnya selesai, tak lama datanglah John menemuinya sebagai teman lama. Dan yang menarik perhatian adalah ketika John melihat asisten Robert yang ternyata seorang tunanetra. Entah apa alasannya, tapi mungkin saja Robert sengaja menggunakan asisten yang buta agar rahasia dari alatnya tidak diketahui. Ternyata John tidak sendiri, melainkan bersama seorang pemilik teater besar di mana Robert langsung mendemonstrasikan alatnya. Saat listrik semakin memenuhi tubuhnya, tiba-tiba Robert menghilang dan muncul tepat di belakang mereka berdua. Melihat pencapaian luar biasa itu, sang pemilik teater pun meminta John untuk tampil di tempatnya. Dan saatnya tiba, Robert pun melakukan triknya yang disaksikan oleh ratusan orang di teater tersebut, dan sudah bisa ditebak bahwa akan ada Borden di sana untuk menyaksikannya.
Dan betapa kagetnya semua orang termasuk Borden saat melihat Robert sudah berada tepat di atas mereka, dan ini adalah The Prestige sesungguhnya. Man's reach exceeds his imagination. Borden pun nampak melampiaskan kemarahannya kepada Fallon karena bingung bagaimana Robert melakukannya, dan saat dia menyuruh Robert untuk menemui Tesla, dirinya tak menduga bahwa Tesla akan benar-benar memberikan alat sehebat itu. Akibat depresi itu, emosi Borden pun semakin tidak stabil yang mengakibatkan hubungan rumah tangganya hancur dan dipenuhi percekcokan hingga suatu hari saat itu menjadi besar, sang istri memutuskan untuk gantung diri dikarenakan Borden terlalu sibuk dengan urusan sulap dan tak pernah sekalipun mengurus dirinya dan sang anak. Dan itu cukup tolol. Di sisi lain, saat Robert sedang melakukan pertunjukan tepat ke-100 kalinya, Borden yang sangat amat penasaran akhirnya nekat secara diam-diam masuk ke backstage dan menemukan seorang asisten buta di sana. Namun yang tak terduga adalah saat Borden melihat sebuah kotak kaca besar berisi air, di mana saat triknya dimulai, Robert tiba-tiba jatuh tepat ke dalam kotak dan terkunci secara otomatis. Melihat hal itu, sontak Borden panik dan berteriak hingga mencoba memecahkan kaca untuk menyelamatkan Robert, namun hal itu sudah terlambat. Dan saat John muncul dari belakang, dia mengira bahwa Bordenlah pelakunya. Akibat kejadian itu, Borden pun dijatuhi hukuman gantung karena dinyatakan telah membunuh Robert Anger. Semua peralatan sulap termasuk alat ciptaan Tesla pun sudah dilelang dan dibeli oleh seorang pria kaya bernama Cudlow, dan itu cukup mengejutkan bagi John. Hingga saat-saat terakhir Borden akan dieksekusi, anaknya pun datang untuk mengunjunginya. Tapi dia tidak sendiri karena dirinya ditemani oleh Cudlow, sang pria kaya tersebut. Dan ternyata Cudlow adalah Robert. Kaget kan? Enggak, si anjing. Sontak hal itu membuat Borden sangat bingung dan speechless bagaimana Robert masih hidup, sedangkan dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Robert sudah mati di dalam kotak kaca tersebut. Tak menjawab pertanyaan itu, Robert pun mengatakan tujuan dia datang ke sana adalah untuk mengumumkan kemenangannya atas siapa yang paling hebat di antara mereka, dan Robert pun ingin agar Borden merasakan kehilangan atas orang yang dikasihinya, yaitu anak kandungnya sendiri, di mana anak Borden ini akan diasuh oleh Robert setelah ibunya bunuh diri dan Borden akan dihukum gantung. Borden pun memohon agar Robert tidak melibatkan anaknya dalam masalah ini, dan dia sukarela untuk memberikan rahasia teleportasinya kepada Robert. Namun Robert sudah tak tertarik lagi dengan itu karena dirinya sudah merasa menang atas Borden. That's what you're after. That's what this is about. Mine is better. Don't do this. Don't do this, Angie. No. Just. Angia! They're gonna bloody hang me! They're gonna bloody hang me! You can put a stop to this now! Tiba di rumah, John pun sudah menunggunya di sana, dan sama seperti Borden, John pun sangat amat dibuat terkejut saat melihat Cudlow, sang pria kaya tersebut, ternyata adalah Robert yang masih hidup. John yang merasa bahwa Robert sudah melewati batas, kemudian memintanya untuk menghentikan ini semua agar Borden tidak jadi dihukum gantung. Namun karena dendam akibat kematian sang istri dan persaingan sulap di antara mereka, membuat Robert yakin dengan keputusannya dan menginginkan Robert mati atas hal itu. Borden sendiri terlihat sedang dikunjungi oleh Fallon, sang manajer, di mana Borden mengucapkan kata perpisahan untuk mereka karena inilah terakhir kali mereka akan bertemu, dan Fallon nampak amat sangat sedih dengan hal itu. Sorry for a lot of things. Good boy. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Robert akan menghancurkan mesin itu selamanya, John pun mengucapkan selamat tinggal kepada Robert karena dirinya memutuskan untuk pensiun dan berencana untuk membuat rumah panggung di daerah Cipatujah karena di sana udaranya cukup segar dan dekat dengan lautan, cocok untuk menghabiskan masa tuanya. Hingga saat John telah pergi, datanglah Fallon menghampiri Robert, dan yang paling mengejutkan, Fallon langsung menembak Robert saat itu juga. Dan betapa plot twistnya film ini dikarenakan Fallon ternyata memiliki wajah yang sangat mirip dengan Borden, di mana sebenarnya mereka adalah saudara kembar yang saling bertukar peran. Kadang Borden jadi Fallon, kadang Fallon jadi Borden, dan itulah yang menyebabkan emosinya tidak stabil yang membuat sang istri stres dan akhirnya bunuh diri. Fallon pun mengungkapkan bahwa itulah rahasia dari trik teleportasinya selama ini, dan itu cukup sederhana dan tak terduga. Namun Fallon mengatakan bahwa itu mungkin sederhana tapi tidaklah mudah, karena saat Borden kehilangan jarinya saat
ditembak oleh Robert, Fallon juga terpaksa harus memotong kedua jarinya agar terlihat sangat mirip sekali dengan Borden. Dan itulah yang dinamakan pengabdian sejati kepada dunia seni. Merasa bahwa Fallon terlalu mengagung-agungkan pengorbanannya, Robert pun mengatakan rahasia dari alat tersebut dan pengorbanannya lebih besar dan lebih beresiko dari pengorbanan si Fallon dan si Borden tersebut. Bahwa ternyata alat ciptaan Tesla itu bisa membuat semua objek menjadi dua, ganda atau lebih, dan entah bagaimana cara kerjanya tidak dijelaskan dalam film ini. No, wait, I'm not... It took courage. Namun itu cukup mengejutkan karena ternyata Robert harus bertaruh nyawa setiap malam karena Robert sendiri tidak tahu siapa yang akan berakhir dalam kotak kaca tersebut. Courage to climb into that machine. If I'd be the man in the box. You did terrible things. You never understood. Setelah Robert mati, Fallon pun memutuskan untuk menjadi ayah bagi Borden dan ternyata John Carter mengetahui tentang hal itu. Di ending kita akan diperlihatkan banyak sekali kotak kaca berisi kloningan Robert yang sudah mati dan itu membuktikan bahwa ambisi yang berlebihan bisa membuatmu hancur. Tamat ending yang membagongkan. Liar, nggak ada kerjaan Nolan bikin film pusing kayak gini. Tapi lah, justru itu emang kerjaannya saat. Buat kalian yang mencari-cari siapa tokoh jahat dan baik di film ini, berarti kalian belum memahaminya secara benar. Karena film ini bukan tentang baik dan jahat. Karena kalau Borden dibilang tokoh utama atau tokoh baik dengan alasan masih hidup sampai akhir film, masa sih dia baik? Soalnya mana ada orang baik yang tega membiarkan temannya sedih sendirian terus ngaleos di pemakaman saat istri temannya sendiri meninggal. Apalagi kematiannya diakibatkan perbuatannya sendiri. Dan kalau memang tokoh baik, gak mungkin si Borden mencurangi pertunjukan si Robert. Dan kalau Robert dibilang jahat, gak juga. Di awal bahkan dia sama sekali tidak ingin melebihi siapapun dan tidak punya ambisi apapun dalam hidupnya kecuali karena dipicu oleh kematian istrinya. Dan mereka sebenarnya sama-sama punya kebaikan dan keburukan atau kejahatan masing-masing. Cukup realistis sebenarnya dengan dunia nyata, di mana yang bisa menentukan baik dan jahatnya seseorang hanya Tuhan, bukan sutradara film. Dan kalau kalian nonton film aslinya, alurnya nggak kayak gini loh ya. Jadi scene-nya seperti biasa diacak-acak, dibolak-balik, sengaja membiarkan penonton merangkai sendiri plotnya seperti apa dan lebih ke arah agar penonton mikir gitu gimana endingnya dan seperti apa plot twistnya. Nah, yang bikin saya penasaran itu sampai sekarang, apakah alat pengganda yang dipakai Robert itu benar-benar ada? Apakah Tesla benar-benar bikin alat itu dan bagaimana cara kerjanya? Karena kalau Nikola Tesla sendiri kan emang beneran ada di dunia nyata, dia tuh ilmuwan listrik deh kalau nggak salah, yang penemu listrik. Koreksi ya kalau saya salah. Jadi Nikola Tesla itu adalah orang yang menciptakan listrik dan bisa membuat hidup kita menjadi mudah sampai sekarang ini. Dan katanya Thomas Alva Edison yang menjadi penemu lampu pijar itu katanya dikabarkan mencuri idenya Tesla untuk membuat lampu yang kita pakai sekarang ini. Tapi itu hanya rumor ya. Dan sedikit informasi bahwa Tesla pernah mengejarkan proyek bernama Tower Warden Clip, di mana tower ini dapat menyalurkan listrik secara nirkabel alias tanpa kabel hanya dengan melalui media tanah yang sangat aman. Dan jika kalian ingat tadi ada scene di mana ketika Tesla menyalakan lampu menggunakan tubuh sebagai konduktornya. Nah, itu yang saya maksud. Tower Warden Clip ini bisa menyalurkan listrik ke tanah dan sangat aman bagi semua orang. Canggih gak tuh? Canggegang beriki. Entah ini hanya konspirasi atau memang fakta, tapi jika itu benar, sudah pasti kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar-besaran untuk bangun PLTA, PLTU, sutet, terus harus nyambungin listrik atau kabel listrik berkilo-kilo. Dan jika proyeknya masih ada sampai sekarang atau berhasil, mungkin listrik gratis seumur hidup, pulsa gratis, kuota unlimited, nggak beli token, WiFi aman, gak usah nyolong punya tetangga. Lah, kebayang bro sejahtera umat manusia. Tapi katanya sayangnya pada tahun 1917 proyeknya harus ditutup dengan alasan akan mengancam dunia industri energi yang bisa menyebabkan kerugian banyak pihak. Dan ya sudah pasti itu adalah perbuatan elit global. Kata elit global teh, anjing aing di aing deh ini disalahkan teh. Ya salah sendiri atuh kenapa harus jadi elit global. Coba jadi elit Mobile Legend, mungkin diajak mabar. Pokoknya intinya jangan nyolong WiFi tetangga aja. Izin kalau bisa, biar bisa legal, oke? Ya udah, saya John beserta antek-antek elit global mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam The New World Order. Anjir, New World Order. Kacang rebus Afrika. Ngerokok dulu. Kemarin ada yang nanya, John, kenapa kok koreknya nyala lagi? Bunyi lagi. Rusak anjir. Korek saya yang elektrik itu yang sangat saya idam-idamkan sejak masih susah. Nanti beli yang mahalan leh. Terus kalau banyak yang nanya juga, John beneran ngedit di HP? John beneran ngedit di handphone? Saya udah
beli laptop ini ada nih. Kelihatan sama kalian, sempet ngedit pakai Vegas, dikasih sama temen, ngedit di ini aja John, lebih enak, lebih nyaman, gak usah ngemantengin HP berjam-jam, rusak loh nanti matanya. Susah anjir, lama banget loh, sumpah. Nggak biasa kali ya, karena terbiasa dari HP di awal merintis ngedit di KineMaster, jadi lama gitu. Ujung-ujungnya kembali juga di HP ngedit di HP juga, KineMaster juga, jadi susah. Dan sampai sekarang pun masih ngedit di KineMaster. HP yang dulu kemana? Pecah. Tapi masih bisa dipakai sih. Cuman kalau misal nggak terlalu prima gitu, sudah nggak layak pakai. Jadi saya museumkan. Dan karena mungkin dari dulu terbiasa dengan fasilitas yang seadanya, yang terbatas gitu. Jadi terbiasa sampai sekarang. Kalau rekaman juga masih pakai clip on yang harga 25.000. Kemarin sempet beli mic yang kondensor tuh, mic BM kondensor yang bisa apa tuh, yang ada tiangnya, motor lewat. Nggak apa-apa lah, ini udah bistek ini. Yang ada tiangnya tuh tetap nggak bisa loh, suaranya beda sama yang di ini. Mungkin terbiasa ini kali ya, terlalu ribet sih. Kalau yang mahal-mahal itu ribet justru buat saya, aneh gitu. Ya udahlah ya, saya mau makan dulu ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan kayak saya yang gadang tiap malam. Oke, jaga kesehatan, makan udah cukup ya, jangan lupa makan ya. Oke, bye.